Baik, di video ini kita akan masuk pada materi algoritma divide and conquer yang merupakan salah satu materi khas dalam algoritma dan kompleksitas ya. Apa itu algoritma divide and conquer? Sudah bisa Anda baca sendiri di materi teksnya yang ada di daftar materi atau silabus yang ada di e-learning ini ya, di website ini. Divide and conquer adalah sebuah algoritma yang membagi masalah. Jadi sebuah masalah besar dibagi menjadi kecil, dibagi lagi menjadi kecil sampai pada titik di mana dia sudah tidak bisa dibagi lagi. Dan kita selesaikan dari persoalan-persoalan kecil itu sampai kemudian didapatkan solusi dari keseluruhan persoalan itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas secara praktis contoh dari penerapan algoritma divide and conquer ini pada persoalan pencarian minimum dan maksimum dari sebuah array ya. Oke. Oke, di sini kita punya 10 buah angka dalam sebuah array yang diacak urutannya dan kita diminta untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari kumpulan angka tersebut. Dengan divide and conquer, langkah yang harus dilakukan adalah memecah kumpulan angka tersebut menjadi dua dan kemudian memecah lagi hasil pecahannya tadi menjadi dua lagi sampai didapatkan hanya kumpulan-kumpulan dua angka yang masing-masing dengan mudah kita bedakan mana yang maksimum dan mana yang minimum. Kalau hasil dari membagi kelompok tadi yang menjadi dua itu ternyata ada yang genap dan ada yang ganjil anggotanya, maka kita tentukan dengan konsisten kelompok mana yang ganjil dan mana yang genap hasilnya. Jadi di sini yang ganjil kita contohkan ditaruh di kelompok pertama dan yang genap di kelompok yang kedua. Jika hasil akhir dari pecahan yang kita dapatkan kurang dari dua angka, maka kita tambahkan satu angka lagi yang nilainya sama dengan angka tadi sebagai pasangannya. Nah, di contoh itu kita lihat angka 49 dan 76 kebetulan tidak punya pasangan, maka kita tambahkan angka yang sama sebagai pasangannya. Setelah kita dapatkan kumpulan kecil-kecil angka, selanjutnya kita tinggal mencari berapa yang maksimum dan mana yang minimum dari masing-masing kelompok kecil tersebut. Nah, hasilnya kemudian kita bandingkan dengan kelompok yang ada di sebelahnya. Kemudian kita cari lagi mana nilai maksimum dan minimumnya, dan seterusnya kita bandingkan dengan kelompok di sebelahnya, sampai semua kelompok telah habis dibandingkan. Dan hasilnya adalah dua angka yang tertinggi atau maksimum dan minimum atau terendah dari keseluruhan angka yang ada di dalam array tersebut. Oke, sekarang kita lihat bagaimana implementasi dari algoritma divide and conquer itu pada bahasa Python ya. Oke, di sini kita mulai dari program utamanya yang ditandai oleh sebuah function yang bernama main ya, def main. Pertama, dibuat terlebih dulu sebuah variabel yang bernama array dan dideklarasikan sebagai sebuah list. Apa itu tipe data list? Pada Python bisa Anda pelajari di tutorial basic Python ya. Kemudian kita tentukan jumlah angka dalam array 10 ya, dan diisi dengan angka acak dengan fungsi random. Nah, di bawahnya kemudian dipanggil sebuah fungsi min-max untuk mencari mana angka terendah dan mana angka tertinggi dari kumpulan angka acak yang ada dalam array tersebut.
Selanjutnya kita buat fungsi min-max yang menjadi inti dari pemecahan masalah di program ini ya. Di awal kita tentukan dulu dua variabel min dan variabel max yang masing-masing diisi dengan angka terendah dan tertinggi yang tidak mungkin ada dalam isi array tadi. Jadi di sini kita misalkan angka terendahnya adalah 0 dan angka tertingginya adalah 99.999. Kemudian dibuat dua fungsi kecil yang bernama getLarger untuk mencari nilai maksimum dan fungsi getSmaller untuk mencari nilai minimum. Kedua fungsi ini kemudian digabungkan atau dipanggil pada fungsi yang lebih besar yang berikutnya kita beri nama fungsi min-max ya. Anda lihat bahwa kedua fungsi kecil itu, getLarger dan getSmaller, hanya membandingkan dua buah bilangan saja, sehingga komputasinya menjadi sangat sederhana ya. Nah, di sini Anda coba perhatikan dengan seksama bagaimana proses dari pembuatan coding function min-max ini yang berisi proses memecahkan kelompok angka dalam array menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan membandingkan mana nilai yang terbesar dan terkecil dari tiap-tiap kelompok itu ya. Nah, di dalam function min-max itu Anda bisa lihat sebuah proses di mana ada sebuah kelompok besar angka yang kemudian dipecah menjadi dua kelompok angka yang lebih kecil. Dan kemudian dilakukan terus-menerus sampai didapatkan hanya dua angka saja yang tersisa. Ya. Dari dua angka inilah kemudian dicari mana yang terbesar dan mana yang terkecil dengan function getLarger dan getSmaller. Nah, Anda juga lihat di situ bahwa pada proses di function min-max itu kita temukan sebuah fungsi rekursif di mana fungsi min-max juga dipanggil oleh dirinya sendiri di dalam proses functionnya ya. Kita lihat ya. Nah, ini salah satu kegunaan dari fungsi rekursif sehingga program menjadi lebih sederhana dan terlihat elegan tanpa banyak perulangan ya.